Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sania Octaviana, NIM B200170290. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian audit manajemen sumber daya manusia yaitu merupakan tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen SDM untuk mengukur efektivitas penggunaan SDM yang terdapat di dalam suatu perusahaan atau organisasi, serta suatu perspektif yang komprehensif terhadap praktik sumber daya yang berlaku sekarang. Selanjutnya yaitu tujuan audit manajemen sumber daya manusia. Audit manajemen sumber daya manusia ini bertujuan untuk menilai efektivitas dari fungsi SDM, menilai apakah program SDM telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif, memastikan berbagai program SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan, serta merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi dan efektivitas berbagai program di sumber daya manusia. Selanjutnya, audit SDM juga memberi feedback dan kesempatan untuk yang pertama, mengevaluasi keefektifan berbagai fungsi SDM yang meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan, serta penilaian kinerja. Yang kedua yaitu menganalisis kontribusi fungsi SDM pada operasi bisnis perusahaan. Yang ketiga, melakukan benchmarking kegiatan SDM untuk mendorong perbaikan secara berkelanjutan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi berbagai masalah strategi dan administratif implementasi fungsi dari sumber daya manusia. Yang kelima yaitu menganalisis kepuasan para pengguna pelayanan departemen di sumber daya manusia. Lalu yang keenam yaitu mengevaluasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta regulasi pemerintah. Yang ketujuh, meningkatkan keterlibatan fungsi lini dalam implementasi fungsi sumber daya manusia tersebut. Dan yang kedelapan, mengukur dan menganalisis biaya dan manfaat setiap program dari kegiatan sumber daya manusia. Yang kesembilan, memperbaiki kualitas dari staf sumber daya manusia tersebut. Dan yang terakhir yaitu memfokuskan para staf sumber daya manusia pada berbagai isu penting dan mempromosikan perubahan serta kreativitas. Yaitu ada manfaat audit manajemen sumber daya manusia. Apa sih manfaat dari audit manajemen sumber daya manusia ini? Nah, yang pertama, dapat meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua, mendorong kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Lalu memperjelas tugas dan tanggung jawab dari Departemen Sumber Daya Manusia tersebut untuk lebih profesional dalam bekerja dan bertanggung jawab, serta menentukan masalah kritis dan mentaati hukum dan peraturan. Lalu menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur yang lebih efektif. Lalu meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi dalam Departemen Sumber Daya Manusia, dan memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM, serta mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Lalu ada ruang lingkup audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu rekrutmen atau perolehan SDM mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Lalu pengelolaan SDM yang meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan, pengembangan, sampai dengan penilaian kinerja karyawan.
lalu memutuskan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu strategi pendekatan audit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada pendekatan komparatif. Apa sih pendekatan komparatif itu? Nah, pendekatan ini adalah pendekatan yang membandingkan ketidakhadiran, perputaran karyawan, serta data gaji atau program SDM yang bersifat spesifik. Nah, yang kedua yaitu pendekatan otoritas pihak luar, yaitu tim audit sumber daya manusia bergantung pada keahlian konsultan dari Departemen Riset yang dipublikasikan sebagai standar terhadap program SDM yang dievaluasi. Nah, yang ketiga yaitu ada pendekatan statistikal. Nah, pendekatan ini dari catatan yang ada di tim audit menghasilkan standar statistik yang dapat menemukan kesalahan yang masih relatif kecil dalam Departemen sumber daya manusia ini. Nah, yang keempat yaitu pendekatan kepatuhan, yaitu metode ini meninjau praktik-praktik masa lalu untuk menentukan apakah tindakan tersebut mengikuti kebijakan dari perusahaan atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu ada pendekatan berdasarkan tujuan, yaitu dilaksanakan dengan membandingkan hasil kegiatan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai audit manajemen sumber daya manusia. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.